DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang pada Selasa, 18 November 2025. Pengesahan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025 hingga 2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan penyusunan rancangan KUHAP baru sebelumnya telah melibatkan 130 pihak dari sisi masyarakat, akademisi, advokat serta elemen penegak hukum melalui rapat dengar pendapat umum, RPDU. RDPU adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPR, termasuk oleh AKD, dengan menghadirkan masyarakat. Ia menegaskan, Komisi 3 DPR RI berusaha untuk memenuhi meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak Februari 2025, Komisi 3 DPR RI telah mengunggah naskah RUU KUHAP ke laman www.dpr.go.id dan melakukan pembahasan secara terbuka, panja, kata Habibur Rahman melansir Kompas TV. Dalam momen itu, Habibur Rahman mengungkapkan urgensi pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHAP menjadi Undang-Undang UU. Habibur Rahman menyebut, KUHAP lama merupakan warisan rezim Orde Baru yang telah memakan banyak korban, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Kalau di KUHAP Orde Baru orang itu bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. 1. Khawatir melarikan diri. 2. Khawatir menghilangkan alat bukti. 3. Khawatir mengulangi tindak pidana. Itu unsur subjektivitasnya hanya pada penyidik. Kalau di KUHAP baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai. Kalau di KUHAP baru, kasus Roy Suryo itu sangat sulit dilakukan penahanan, karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, semuanya jelas, orangnya nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHAP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, jelas Habibur Rahman. Untuk menghindari kejadian serupa terus berulang, menurutnya diperlukan KUHAP baru untuk mencabut KUHAP lama. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHAP Orde Baru, KUHAP lama. Sudah terlalu banyak korban KUHAP Orde Baru ini. Mulai kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHAP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHAP Orde Baru. Lihat misalnya kelompoknya Roy Suryo segala macam, itu kan korban KUHAP Orde Baru, tegas Habibur Rahman. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, mengacu KUHAP baru, kasus Roy Suryo CS bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Restorative justice adalah pendekatan penegakan hukum yang fokus pada pemulihan, restorasi, kerugian akibat tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Sebab, jika mengacu pada KUHAP baru, aparat penegak hukum tak mudah untuk melakukan penahanan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Kenapa? Kalau menurut standar KUHAP baru, Roy Suryo CS di penanganan kasusnya bisa dengan restorative justice, tetapi di KUHAP Orde Baru itu enggak diatur. Kalau menurut KUHAP baru terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir enggak mungkin ditahan. Orang-orangnya jelas semua, enggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHAP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini, jelas Habibur Rahman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.